Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul aliyul azim. Pemirsa refleksi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji tentang perbedaan pandangan antara dua madhab besar di dalam Islam, yaitu madhab Ahlus Sunnah dan madhab Syiah di dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 pertanyaan yang akan kita ajukan kepada dua madhab besar ini. Yang pertama adalah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki wajah atau tidak? Yang kedua, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jari, tangan, dan lain sebagainya atau tidak? Dan yang ketiga, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kaki atau tidak? Yang keempat, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tempat dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau tidak? Dan yang terakhir adalah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat nanti di hari kiamat atau tidak? Ada perbedaan pendapat antara dua madhab besar ini, yaitu antara madhab Ahlus Sunnah dan madhab Syiah. Meskipun di dalam madhab Ahlus Sunnah sendiri, dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan. Pertama, kita akan mengajukan 5 pertanyaan ini kepada madhab Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Kita akan melihat 5 jawaban daripada 5 pertanyaan ini dari kitab-kitab terkenal Ahlus-Sunnah, khususnya Sahih Bukhari, Muslim, dan Kutubus Sittah lainnya. Apa pandangan kitab-kitab riwayat Ahlus-Sunnah wal Jamaah tentang 5 pertanyaan ini? Jika kita kembali kepada kitab-kitab Ahlus-Sunnah, maka kita akan menemukan jawaban positif tentang 5 pertanyaan ini. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki bentuk? Maka jawabannya adalah iya. Di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan bahwa innallaha khalaqa Adam ala suratih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam itu sesuai dengan bentuknya. Meskipun di dalam Ahlus Sunnah sendiri itu terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa kita harus memaknainya dengan makna zahirnya, bahwa bentuk ini adalah kembali kepada bentuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bentuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam ini adalah dengan bentuknya, yaitu bentuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Terjadi perbedaan di antara Ahlus-Sunnah sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Allah memiliki bentuk, ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin Allah memiliki bentuk. Yang kedua, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kaki atau tidak? Jika kita kembali kepada hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, jelas ya, di sana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kaki menurut hadis Bukhari. Yuqalu li jahannam, dikatakan kepada jahannam, halim tala'ti, apakah engkau telah penuh? Wa taqul, kemudian jahannam berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Kemudian di dalam hadis Bukhari itu dijelaskan bahwa fayadha'ur rabbu tabaraka wa ta'ala qadamah, Allah meletakkan kakinya di dalam neraka jahanam tersebut, alaiha fataqulu qad qad, kemudian akhirnya neraka jahanam mengatakan cukup wahai Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dimasukkan lagi. Ini sebagian besar khususnya Salafi memaknai kaki di dalam Bukhari ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kaki seperti kaki makhluk pada umumnya. Dan mereka disebut dengan Mujassimah, sekte ataupun madhab Mujassimah. Kemudian yang ketiga, apakah Allah subhanahu wa ta'ala
memiliki jari, tangan, apa dan sebagainya. Dijelaskan di dalam kitab Sahihul Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan jarinya di satu tempat dan jari yang lain di tempat yang lain. Kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya? Jika kita merujuk kepada Sahih Bukhari, maka kita akan menemukan hadis-hadis yang jelas-jelas sharih tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki berpindah tempat. Disebutkan bahwa wa annahu qala yanzilu fi lailatin nisfi min Sya'ban ila sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu apa? Ila sama'i dunya fayaghfir. Allah turun dari langit ke dunia. Kemudian Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Sebagian besar, meskipun ada juga yang menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sebagian besar menurut hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ini menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat. Kemudian yang terakhir, apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di hari kiamat? Dan mayoritas, hampir semua daripada kalangan ahlu sunnah itu meyakini hadis tentang bahwa Nabi Muhammad SAW dan mukminin bisa melihat apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Mereka bersandar kepada ayat apa? Ila rabbiha nadhirah, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bahwa nanti di hari kiamat mereka akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka. Dan ini juga didukung oleh Fakhrur Razi, mufassir kitab Tafsir Al-Kabir, salah satu kitab besar daripada kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun di dalam ayat dikatakan lan tarani kepada Musa alaihissalatu wassalam, ataupun ayat lain la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, akan tetapi Fakhrul Razi tetap kekeh atau tetap berpegang teguh kepada pendapatnya bahwa Allah nanti di hari kiamat bisa dilihat sesuai dengan hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Akan tetapi ada di kalangan ahlu sunnah sendiri yang apa? Yang mentakwil hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam Bukhari ini kepada makna pertamanya dan tidak ditafsirkan dengan makna lahiriahnya. Sebagaimana Zamakhsyari di dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf menolak segala bentuk tajsim ataupun penjasadan Allah Subhanahu wa taala. Menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, memiliki tangan, berpindah tempat ataupun bisa dilihat di hari kiamat. Jadi ada beberapa madhab di dalam ahlu sunnah sendiri yang berbeda pendapat bahwa sebagian besar salafi itu mereka memaknai hadis-hadis Bukhari ini dengan makna lahiriah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jasad jisim seperti manusia. Oleh karena itu mereka disebut dengan mujassimah. Akan tetapi ada juga dari kalangan Mu'tazilah yang menolak dan mentakwil daripada hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari tersebut. Kita akan bertanya kepada Syiah tentang 5 pertanyaan yang tadi kita tanyakan kepada kitab-kitab ahlu sunnah. Bagaimana menurut Syiah tentang 5 pertanyaan ini? Tentang sifat dan tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas bahwa Syiah menolak tajsim Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiah itu mereka adalah madhab yang terkenal dengan takwil jika menemukan hal-hal yang berbau jasad terhadap
zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menemukan ayat-ayat tentang ayat-ayat mutasyabihah, maka mereka akan mentakwilnya. Ketika ditanyakan kepada Syiah, apakah Allah memiliki tangan? Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Di sini ulama-ulama Syiah ataupun imam-imam Syiah itu mengembalikan makna yad itu kepada makna pertamanya. Bahwa makna yad di sini artinya bukan tangan secara fisik. Arti pertama daripada yad itu adalah al-qudrah wan ni'mah. Bahwa di sini ditafsirkan, ditakwilkan Yadullah fauqa aydihim. Menurut Syiah adalah kekuatan Allah di atas kekuatan makhluknya. Dan sebagaimana ada hadis daripada Al-Imam Ja'far alaihissalatu wassalam tentang ru'yah, sekaitan tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat oleh mata atau tidak, bahkan di hari kiamat nanti, Syiah meyakini bahwa jika ada hadis yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka dia tidak berdasar. Kullu hadithin la yuwafiqu kitab Allah fahuwa zuhur. Segala hadis yang tidak sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak berdasar. Oleh karena itu, Syiah tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat oleh mata nanti di hari kiamat ataupun di sini. Karena berpegang teguh kepada ayat yang berbunyi lan tarani, bahwa kata lan di sini adalah nafyul abad, bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan ayat yang berbunyi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak mungkin bisa disaksikan oleh mata di dunia ataupun di akhirat. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain, Syiah menolak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki bentuk, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kaki dan tangan. Ini adalah perspektif antara madhab-madhab besar di dalam Islam tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk menerima kebenaran sehingga kita bisa meraih kebahagiaan sejati dan kesempurnaan mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.